Mari bersihkan hati. Kuatkan niat, tingkatkan iman. Mari kita berbenah diri. Menuju bersama hari kemenangan. Sedap sungguh si pulut ketan. Ketan di masa hari Selasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat tunaikan ibadah puasa. Kami keluarga besar Ulasan Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saksikan warna-warni Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Saksikan cahaya Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus, awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Saksikan Yunus setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yunus Reportase, mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan begitu. Ya. Oke. Mahajana, mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. Yunus Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga. Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Yukes, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Tetap saksikan Yukes setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang pelaku pembobolan ruko terpaksa dilumpuhkan petugas dengan tembakan di kaki karena mencoba melawan saat dilakukan penangkapan. Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Tanjung Pinang melaporkan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan wakilnya Endang Abdullah ke Kejaksaan Agung RI. Polisi meringkus tersangka kasus pencurian spesialis rumah dan toko di kawasan Sekupang, Batam. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus Petang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri. Dan saya Yulia Dutari. Inilah Yunus lengkapnya. Kepolisian sektor Bukit Bestari berhasil membekuk seorang pelaku pembobolan ruko di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Saat penangkapan oleh petugas, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya petugas melumpuhkannya dengan tembakan di bagian kaki. Seorang pelaku pembobol sebuah ruko di Jalan Basuki Rahmat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berinisial RA dibekuk kepolisian Bukit Besari saat pelaku berada di Batam. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki karena berusaha melawan petugas saat ditangkap. Kapolsek Bukit Besari, Kompol Adi Sumardi mengatakan, pelaku melakukan aksinya saat ruko yang ditempati dalam keadaan tutup, di mana ruko tersebut sudah tutup beberapa waktu lalu. Kompol Adi menambahkan, pelaku melakukan aksinya dengan cara mencongkel pintu ruko menggunakan linggis. Kemudian pelaku masuk ke dalam ruko dan berhasil mengambil barang berharga milik korban seperti perhiasan, baju hingga lampu hias. Dengan total kerugian korban mencapai 35 juta rupiah. Tertangkapnya kita setelah lakukan penyelidikan itu kita tangkap di daerah Batam. Daerah Batam kita berkoordinasi dengan tim di sana dan laporan dari hasil penangkapan oleh tim, dia melakukan percobaan perlawanan. Jadi hingga kita berupaya untuk memberikan peringatan lisan dan sampai dengan tembakan peringatan. Akhirnya kita terpaksa memberikan tembakan di kaki kirinya. Kini pelaku telah ditahan di Mapolsek Bukit Besari untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Sorotan lainnya, Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah atau JPKP Tanjung Pinang melaporkan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan wakilnya Endang Abdullah ke Kejaksaan Agung RI. Keduanya dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai ASN Tanjung Pinang. Ketua JPKP Tanjung Pinang Adia Pramarivaldi membuat laporan ke Kejagung RI terkait kasus dugaan korupsi TPP ASN Tanjung Pinang. Adia menjelaskan, laporan itu sebagai bentuk tindak lanjut dari dugaan korupsi oleh Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan wakilnya. Terlebih lagi, Kejaksaan Tinggi Kepri telah menghentikan proses penyelidikan dari dugaan korupsi TPP ASN tersebut. Terkait pelaporan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah dihentikan penyelidikan. Jadi karena ketidakpuasan kami terhadap hukum yang ada di Kepulauan Riau, kami segera melaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kira-kira bukti-bukti apa saja yang akan dikemukakan nanti? Dalam sejauh ini kami sudah banyak mendapatkan bukti baru untuk melaporkan dan melengkapkan laporan tersebut ke Kejaksaan Agung. Adia menambahkan, JPKP juga akan melaporkan ke Jati Kepri ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI terkait pemberhentian penyelidikan laporan dugaan korupsi TPP ASN. Ia menegaskan, JPKP akan terus mengawal laporan itu di Kejagung RI. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Pemirsa, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri berikus tersangka kasus pencurian spesialis rumah dan toko di kawasan Sekupang, Batam. Ya, tersangka yang diketahui seorang residivis ini menggasak rumah korban saat ditinggalkan untuk sholat tarawih. Tersangka kasus pencurian berinisial AS ini diamankan polisi di daerah Jodoh, Kota Batam saat ingin menjual hasil curian. Aksi tersangka sempat viral di media sosial setelah rumahnya dibobol oleh tersangka. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Manusiwa mengatakan, sebelum diamankan, tersangka sempat beraksi di rumah warga di Perumahan Tibanmas dan Perumahan Pesona Rabayu Sekupang. Tersangka AS kerap beraksi dengan dua rekannya berinisial PU dan RI. Kini keduanya masih dalam pengejaran polisi. Robi menegaskan, tersangka merupakan residivis kambuhan yang telah masuk penjara sebanyak 3 kali atas kasus yang sama. Tersangka biasa memanfaatkan lokasi target yang minim pengawasan saat bulan suci Ramadan. Komplotan tersangka ini biasa menggasak isi rumah korban dengan menggunakan mobil rental. Saat diamankan, dari tangan tersangka berhasil disita barang bukti hasil curian berupa puluhan jam tangan mewah, perhiasan emas, sejumlah tas bermerek, serta perangkat elektronik. Dalam aksinya, pelaku mencongkel pintu atau jendela rumah korban.
Setelah kami menerima laporan dari masyarakat, kemudian kami turun ke TKP, mencari barang bukti, melihat CCTV, dan kami bisa melacak keberadaan para pelaku tersebut. Yang bisa kami amankan masih satu orang, yaitu sama AS alias BI. Dia merupakan residivis, memang residivis penjongker rumah, terutama pada masa bulan Ramadan ini. Yang kedua, untuk PU dan RI masih dalam pengejaran tim lapangan kami. Atas perbuatannya, tersangka AS akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di news selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.